Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam renungan kita di awal pekan yang baru ini. Mari kita awali renungan kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas awal pekan yang baru, awal hari yang baru ini. Syukur atas anugerah-Mu bagi hidup kami. Buka hati kami untuk firman-Mu. Semoga firman-Mu di awal hari baru ini menjadi pegangan bagi kami untuk karya kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit dan berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, di abad kita ini yang ditandai dengan kemajuan teknologi di bidang media sosial, ada begitu banyak informasi diposting oleh banyak orang pengguna medsos untuk memberitakan banyak hal yang bisa dibaca oleh banyak orang. Hal yang kurang baik yang sering terjadi ketika seseorang telah jatuh dalam dosa. Ia telah menyesali dan ia telah dibebani oleh dosa yang dibuatnya. Ada saja orang yang memposting hal-hal buruk yang telah dilakukan oleh sesama, sehingga bisa dibaca oleh sebanyak mungkin orang. Orang yang memposting berita itu seolah-olah dia seorang malaikat yang tanpa noda,
dalam hidupnya. Kita boleh merasakan betapa beban orang yang diposting itu. Pertama, ia telah menyesali bahwa ia telah salah. Yang kedua, ia dibebani lagi dengan berita yang dimuat di medsos dan bisa dibaca oleh banyak orang. Beban sangat menindas orang yang telah bersalah itu. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita, suatu pengajaran yang indah yang kita dengar dalam bacaan suci pada hari ini. Pemuka-pemuka agama dan orang Farisi membawa seorang perempuan yang ketangkapan berbuat zina. Perempuan itu dibebani dengan kesalahan yang sudah dilakukannya, ditambah lagi dengan dibawa ke depan orang banyak. Beban psikologisnya semakin bertambah. Apa sikap Yesus? Sikap Yesus membungkuk, lalu melihat mereka. Mereka bertanya dan Tuhan Yesus membungkuk lagi, lalu menulis sesuatu di tanah dan berkata kepada mereka, siapa yang tidak berdosa, silakan melempari perempuan ini. Dan mereka yang menghantar perempuan itu satu demi satu meninggalkan Yesus dan perempuan itu, dan akhirnya hanya perempuan itu sendiri berada di depan Yesus. Mereka menyadari bahwa mereka pun memiliki dosa yang diketahui oleh Tuhan sendiri. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, kepada perempuan itu Tuhan Yesus menyatakan kepadanya, aku tidak menghukum engkau, tetapi ingat dosa yang engkau lakukan itu tidak boleh terulang lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan mencintai kita, tetapi Tuhan tidak mengizinkan kita untuk melakukan dosa-dosa yang sering kita lakukan dalam hidup kita. Mari kita belajar, jangan terlalu cepat menghukum sesama kita yang telah bersalah. Jangan terlalu cepat memposting ke media sosial hal-hal yang sudah dilakukan sesama yang telah jatuh dalam dosa, karena kita sendiri pun adalah pendosa dan Tuhan tahu apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Batasilah diri kita untuk memposting hal-hal buruk yang telah dilakukan oleh sesama kita. Karena itu kita menghakimi mereka, dan ingat kita sendiri pun adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Mari di masa puasa ini kita belajar untuk mengenal diri kita sendiri, bahwa kita pendosa, kita perlu dibersihkan oleh Tuhan dan membatasi diri untuk menyebarkan dosa-dosa orang lain, untuk menghakimi sesama kita yang telah jatuh dalam dosa. Mari kita bertobat di masa puasa yang suci ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kasih, Engkau mengetahui jalan hidup kami masing-masing,
segala sesuatu terbuka di hadapan-Mu. Semoga dalam hidup kami tidak terlalu cepat menghakimi sesama kami. Kami tidak cepat menyiarkan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh sesama kami. Sebaiknya lebih dahulu kami meneliti diri kami sendiri, karena kami berdosa di hadapan-Mu, Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu. Ampunilah dosa kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekalian, saudara-saudari yang sakit di rumah kita masing-masing, diberkati, dilindungi, dan disembuhkan Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.